Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sekolah semua? Siapa yang sekolah? Kita absen dulu ya. Hari ini? Siapa? Anissa? Bella? Bella mana? Hadir ada? Bella? Dimas? Nasir? Fadil? Muiz? Muhammad Fazri? Syahban? Mutia? Nazril? Nasrul? Najwa? Neng Siti Maryam? Nita Tania? Fahri? Rafa? Reski? Rizky? Rizky? Selvia? Siti Maryam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin baca doa terlebih dahulu. Silakan. Perhatian. Marilah kita baca doa dimulai. Baca doa selesai beri salam. Hari ini kita akan belajar mengenai kelima ya, mengenai profil Pancasila. Hari ini tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menyadari kerugian dan kelebihan dari sampah plastik. Keseharian kita sering menggunakan plastik ya. Contoh-contoh bahan dari plastik itu apa saja? Terus? Terus? Plastik dari plastik. Kantong, kantong kresek. Terus apa lagi? Banyak ya, dan banyak lain sebagainya. Alat rumah tangga juga sekarang banyak yang menggunakan dari bahan plastik. Biasanya ada gelas plastik, ada piring plastik, ada sendok dari plastik juga. Ya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan contoh yang ada di rumah, bahan-bahan yang ada di rumah kalian yang menggunakan bahan plastik apa aja? Piring, gelas, selain itu bangku, ada lagi centong, ada lagi banyak ya, baskom, ember. Kita sering menggunakan plastik. Ada yang tahu pengertian dari plastik itu apa? Jadi plastik itu merupakan jenis molekul yang terbentuk dari proses polimerisasi. Keuntungan dari plastik itu apa? Banyak sekali keuntungannya ya, dan banyak juga kerugian. Jadi selain ada keuntungan, ada juga kerugiannya. Bahkan lebih banyak kerugiannya dibanding dengan keuntungannya. Kelebihannya, pertama, bahan plastik itu lebih ringan. Ya. Kalau kalian tidak percaya, silakan kalian bandingkan piring dari plastik dengan piring dari kaca.
kaca atau dari link ya. Kemudian menjadi isolator panas dan menjadi isolator pada alat masak yang terbuat dari plastik. Jadi kalau bahan plastik itu tidak panas, ya. Bahan plastik itu tidak panas, tapi mudah terbakar. Ya. Plastik termasuk benda yang fleksibel. Ya. Jadi kalau dari bahan plastik bisa dibengkokkan juga bisa ya. Jadi ini fleksibel dan bisa dibentuk menjadi berbagai macam bentuk atau benda. Kemudian daya tahan barang dari plastik akan lebih awet dan tahan lama. Ya, dari plastik itu lebih awet dan tahan lama. Selain itu perawatannya sangat mudah. Tidak perlu repot-repot membersihkan dengan alat khusus. Piring plastik cukup dicuci sama sabun bersih ya. Tidak usah digosok menggunakan sikat besi misalnya. Jadi bahan dari plastik mah tidak akan berkarat. Ya, beda dengan dari logam ya. Kemudian tidak terdapat unsur logam sehingga aman dan tidak akan berkarat. Kemudian bahan atau produk dari bahan plastik sangat bervariasi dan beragam sehingga kita bisa mudah memilihnya. Ya. Ada yang pernah mengantar ibunya atau mamanya pergi belanja bahan keperluan rumah? Banyak kan? Banyak pilihan. Nah, barang dan plastik juga terdapat tahan aliran listrik. Ya. Jadi kalau bahan kalian pernah melihat obeng? Pegangan obeng itu terbuat dari apa? Plastik kan? Coba bisa kalian bayangkan test pen itu kan obeng test pen buat listrik ya. Kalau pegangannya itu terbuat dari besi, kira-kira nyetrum nggak? Nyetrum ya. Makanya terbuat dari plastik supaya tahan terhadap listrik, jadi tidak nyetrum ya. Nah tadi beberapa kelebihannya. Selain kelebihan ada kekurangannya. Ya. Pertama, bahan plastik sulit diurai. Ya. Coba kalian pernah nongkrong di depan kelas? Sering kan? Pernah melihat sampah plastik? Ya. Sampah plastik berada di depan kelas kalian atau yang sudah tertumpuk, atau pernah melihat sampah plastik yang sudah tertumpuk tanah? Pernah? Apakah hancur? Apakah bentuknya masih tetap sama? Jadi sampah plastik itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mengurainya. Ya. Jadi bisa kalian bayangkan. Atau kalian pernah pergi ke pantai Loji pernah? Lihat sampah? Ya. Itu akibat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi buang sampahnya ke sungai, tidak dibuang ke tempat sampah atau ke tempat pengolahan sampah. Kalian sering atau pernah sekali-kali ke pelabuhan? Pernah melihat sampah yang menumpuk di pinggir jembatan? Itu salah satu contoh yang tidak baik. Ya. Membuang sampah di sana, karena di daerah pelabuhan di sana sudah disediakan penampungan sampah sementara yang nanti akan diangkut oleh mobil pengangkut sampah. Tadi susah diurai ya. Kemudian apabila dibuang sembarangan, barang atau produk dari plastik dapat menyumbat saluran air. Pernah lihat banjir? Nah, itu salah satu penyebabnya adalah si sampah plastik. Kalau misalnya sampahnya dari daun, dari ranting itu gampang, ya bisa dijadikan kayu bakar kalau kayu. Ya.
Kalau misalnya dari daun itu bisa diurai atau dibakar, cepat mengurainya ya. Kemudian meski tahan terhadap karat, tadi bahan dari plastik tidak berkarat kan? Ya. Produk dari plastik tidak tahan terhadap jamur. Ya. Karena kalian lihat piring atau gelas di rumah yang dalamnya atau luarnya ada warna hitam. Nah, itu jamur, itu bahaya. Itu akibat dari pencucian atau nyucinya yang kurang bersih. Ya, itu bahaya ya. Makanya ketika kalian mencuci piring juga harus bersih. Jangan sampai jamurnya tiap hari kita makan, tiap hari kita minum, pakai, tiap hari kita masuk ke dalam tubuh kita. Maka lama-kelamaan akan timbul penyakit. Selanjutnya, nah ternyata tidak semua bahan plastik itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Ada juga bahan plastik yang tidak menghantarkan panas dengan baik atau mudah meleleh. Ya. Pernah bakar sampah plastik? Jadi ada beberapa bahan yang mudah meleleh, ada juga beberapa bahan yang lama melelehnya. Nah itu beberapa contoh dari kelebihan dan kekurangan sampah plastik. Hari ini atau sekarang kita akan milih sampah yang ada di luar ya, atau yang ada di lingkungan sekolah ini sesuai dengan kelompok kalian. Jadi kita pilih nanti mana sampah yang bisa kita daur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Siap? Ya. Sudah siap? Ya. Halo? Hai. Masih pagi. Untuk itu silakan per kelompoknya silakan keluar dan tunggu dulu di depan. Kalian ngambil sampah, kemudian dipilah-pilih mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Bisa ke sebelah sana tuh. Bekas-bekas sampah itu, minuman, es, ambil. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk. Duduk. Silakan duduk. Sip. Silakan kalian sortir mana sampah yang didaur ulang dan mana sampah yang tidak bisa didaur ulang. Dipisah-pisahkan ya. Biar bisa nggak itu didaur ulang? Pisahkan. Kalau sampah yang tidak bisa didaur ulang silahkan dipisahkan.
Oke, silakan dipisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Sudah? Nah, silakan dipisahkan sampahnya. Halo. Nah, sekarang sampah yang tidak bisa kalian daur ulang atau yang tidak akan kalian pakai, silakan kalian buang dan pisahkan di sana, di sampah yang sudah terkumpul di sana. Itu sebelah sana. Silakan buang. Untuk sampah yang akan kalian gunakan untuk didaur ulang, silakan kalian bawa ke kelas untuk kita olah menjadi barang-barang yang berfungsi. Oke, selanjutnya silakan kalian daur ulang atau buat menjadi sebuah kerajinan sampah-sampah kalian yang sudah tadi kita ambil dari luar. Silakan keluarkan alat-alat yang akan kalian gunakan beserta bahannya. Silakan dan dipotong-potong. Mau bikin apa ini? Bikin apa? Gantungan jendela. Ini bikin. Oke, bikin apa ini? Gantungan jendela. Jadi bahan. Ya. Bikin apa? Mobil-mobilan jadi bekas beton plastik. Halo, bikin apa ini? Mobil apa? Dari bekas motor. Minuman ya. Rapi dan bagus. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 1. Bahan yang digunakan apa tadi? Nah, itu membuatnya membuat apa? Bahan gampang bikinnya? Gampang nggak? Nah, silakan duduk lagi. Kelompok 2
Wah, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Yuk, yuk. Boleh. Silakan. Ya. Buat apa itu? Nah, ada yang bikin figura, terus bikin apa lagi? Coba diacungkan satu-satu, mana tugasnya? Oke, bagus. Ya, silakan duduk lagi, silakan. Kelompok 3 silakan ke depan. Kelompok 3 silakan. Siapa yang mau perwakilan menjelaskan? Pak Fadil, boleh Pak Fadil. Kelompok 3. Oke, mana coba diajukan hasilnya? Iya, bagus. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 4, silakan. Yang dibuat dari botol minuman dan juga tutup minuman dan sedotan. Mana coba diacungkan hasilnya? Ya, oke, bagus. Silakan duduk lagi. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai. Jadi hari ini kita membuat karya apa tadi? Ada yang membuat bangunan jendela. Ada juga yang membuat jendela. Untuk kelompok laki-laki membuat apa tadi? Ada lagi tadi yang buat celengan siapa? Dimas dan celengan, bagus ya. Jadi ya, bagus. Jadi sampah plastik ini sebetulnya bisa kita gunakan kembali atau bisa kita daur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat. Ada yang masih ingat tadi kelebihan dari sampah plastik tadi apa? Satu, tahan karat. Dua, fleksibel. Tiga, ringan. Terus empat, berapa? Mudah untuk pencuciannya. Lima, pecah. Betul. Nah, sekarang kekurangan dari sampah plastik itu apa coba? Satu, mudah meleleh. Dua, ya, nah, terus mudah terbakar. Terus susah terurai. Ada lagi salah satu penyebab bencana banjir dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai salah satu generasi penerus bangsa harus
pintar-pintar dan bijak menggunakan barang-barang atau dan plastik ya. Jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan. Ada yang membuang sampah sembarangan? Sekarang yang terbiasa membuang sampah sembarangan itu dihilangkan kebiasaan itu ya. Oke. Mungkin hanya itu pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan doa. Silakan dipimpin untuk membaca doa. Perhatian